Kenapa bangsa Israel yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun? Tidak ada satupun yang masuk tanah perjanjian. Kita mau belajar dari mereka supaya kita tidak perlu mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Nah, dalam belajar ini saya mau ajak kita mengerti dulu bahwa pola Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu serupa. Tuhan tidak berubah-berubah, bahkan Tuhan tidak berbeda di perjanjian lama dan perjanjian baru. Grace selalu kuat mewarnai keputusan Tuhan. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan waktu Taurat diberikan, sekali lagi Tuhan menegaskan bahwa selalu dimulai dengan kasih karunia. Coba kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 1-20. Di ayat 2 dibilang begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi semua dimulai dari Tuhan bilang ini, Aku ini Tuhanmu, Aku Allahmu, Aku yang memilih engkau jadi umatku, dan Aku sudah membebaskan engkau, membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Nah, ini bicara tentang grace, ini bicara tentang kasih karunia yang Tuhan tidak melihat dulu apa yang orang Israel buat, tapi Dia memutuskan untuk mengasihi orang Israel, membebaskan orang Israel, memulihkan orang Israel. Baru setelah itu, di ayat berikutnya, hukum Taurat diberikan. Kali lagi jadi Tuhan setelah memberikan grace-nya, baru Dia memberikan aturan main, values-nya, gaya hidup kerajaan Allah, dan itu semua tujuannya untuk kebaikan kita. Bukan untuk mengekang kita, tapi tujuannya adalah justru karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak mau berhenti hanya sampai membebaskan orang Israel saja, tapi Dia juga mau memberikan tuntunan, gaya hidup, supaya hidup orang Israel nggak ngawur, supaya hidup saudara dan saya nggak ngawur. Karena kita bisa lihat dari tokoh-tokoh Alkitab, dari cerita-cerita di Alkitab yang bercerita dengan jujur, bagaimana sebagian dari tokoh-tokoh itu tidak peduli sama firman Tuhan. Akhirnya apa? Hidup mereka hancur berantakan, keluarganya hancur, bahkan kehidupan tokoh-tokoh ini pun beberapa berakhir dengan meninggalkan Tuhan. Tapi generasi yang keluar dari Mesir, yang tadi kita pelajari, itu hidupnya bukan cuma ngawur, mereka lebih dari ngawur. Setelah mereka dibebaskan Tuhan ajak mereka mendekat pada Tuhan, bersekutu sama Tuhan, tapi ini respon yang mereka berikan. Keluaran 20, ayat berikutnya ayat 19 bilang begini, mereka berkata kepada Musa, Engkau saja yang bicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tapi jangan Allah bicara dengan kami, jangan Allah bicara dengan kami, nanti kami mati. Musa coba membujuk mereka, tapi di ayat 21 mereka memutuskan gini, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh dari Tuhan. Tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi bangsa ini sudah mengalami begitu rupa. Tuhan memberikan grace-nya, Tuhan untuk memberikan kebaikannya, Tuhan memberikan tuntunannya. Tapi bangsa ini memilih, kami nggak mau bicara dengan Tuhan. Kami nggak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Bahkan mereka memutuskan berdiri jauh-jauh dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Mereka sudah dibebaskan, mereka mengalami banyak kasih karunia, tapi mereka terus hidup dalam kepahitan. Kalau sudah baca ceritanya, sudah ikuti kisah mereka dalam bagian-bagian yang seterusnya dari kitab Keluaran, sudah akan lihat bagaimana mereka masuk dalam kepahitan demi kepahitan. Mereka keluar dari Mesir, tapi mereka tidak pernah bisa keluar dari padang gurun seumur hidup mereka. Seumur hidup mereka berputar-putar terus di situ-situ lagi, di situ-situ lagi, di dalam padang gurun terus, di dalam masalah itu lagi, sampai akhir hidup mereka. Nah, Tuhan menceritakan tentang kejadian ini di perjanjian baru dalam kitab Ibrani. Coba kita lihat Ibrani 3 ayat 15-19. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka sudah mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapa yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun?
Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Sikap dan kebiasaan hidup kita itu ternyata menceritakan isi hati kita yang sebenarnya. Waktu Alkitab menceritakan sikap bangsa Israel di padang gurun yang penuh dengan keluh kesah, menyembah Allah lain, pengen kembali ke Mesir, tidak mau mendekat sama Allah. Waktu Alkitab menceritakan sikap mereka di padang gurun, Tuhan sebenarnya sedang menceritakan isi hati mereka yang sebenarnya. Mereka tidak taat karena memang mereka tidak percaya. Mereka memang nggak percaya sama Tuhan. Bagaimana dengan sikap dan kebiasaan yang kita izinkan dibangun dalam hidup ini? Stroke itu tidak pernah terjadi tiba-tiba. Stroke tidak pernah terjadi tiba-tiba. Tapi stroke itu sudah dirintis sejak lama. Orang kalau kena stroke itu sebetulnya sudah bisa ditebak dari cara hidup dia. Gaya hidup dia. Itu sudah dirintis sejak lama. Begitu juga dengan kematian rohani. Orang Israel tidak tiba-tiba mati di padang gurun. Tidak tiba-tiba. Itu sudah mereka bangun dari sejak awal. Bahwa mereka memang akan mati di padang gurun. Mereka tidak akan keluar dari padang gurun. Karena memang mereka tidak percaya sama Tuhan. Dan mereka membiarkan gaya hidup, kebiasaan, sikap yang salah terus ada dalam hidup mereka. Mereka sebetulnya sudah merencanakan kematian mereka di padang gurun. Sikap dan kebiasaan kita itu akan menentukan hidup kita hari ini dan juga masa depan kita, bahkan kekekalan kita.